Saudara, ada seorang istri yang seringkali mengalami gangguan tidur karena dia khawatir kalau ada pencuri datang. Suaminya suka bilang, udahlah, kalau memang mau datang habis gimana? Ya sudah, yang penting kita berusaha lock semua pintu, ya kamu tidur aja. Tapi ya terus saja khawatir sehingga suka-suka terbangun. Satu malam suaminya dengar di bawah kok ada suara ribut-ribut. Ya turun, saudara. Ternyata ada pencuri masuk. Sang suami dengan tenang menyambut, saudara. Good evening. Saya senang bertemu dengan kamu. Ayo ke atas. Jumpai istriku. Dia sudah menunggu kamu 10 tahun. Saudara get the story. Jadi selama 10 tahun itu khawatirnya sia-sia, saudara. Karena ya memang akhirnya jadi kenyataan, tapi baru terjadi setelah 10 tahun, saudara. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar. Seringkali kekhawatiran itu merugikan kita. Itulah sebabnya Tuhan kita yang mengasihi kita berpesan, jangan khawatir, dan jangan khawatir. Mari kita kembali membaca Matius pasal 6. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu yang lalu. Matius 6, kita baca lagi ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca Matius 6 ayat 25. Karena itu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah kami baca. Mohon Tuhan berkata-kata, menguraikannya kepada kami sekalian, supaya kami dapat mengerti, mempercayai, dan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, urapi dia, untuk boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Berkati juga saudara Peter Saputo,
hamba-hamba Tuhan, para guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu di mana-mana. Tuhan juga mengurapi mereka, sehingga anak-anak-Mu, jemaat-Mu, mulai dari kecil sampai yang dewasa, tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami meninggalkan rumah Tuhan dengan satu kekuatan yang baru di dalam menghadapi tahun 2010 ini. Terima kasih ya Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, banyak orang memasuki tahun 2010 ini dengan perasaan khawatir. Ada yang khawatir kalau tahun ini kesehatan mereka makin menurun. Ada yang khawatir akan keamanan. Saudara, setelah perang dingin berakhir, muncul ancaman baru yang lebih mengkhawatirkan banyak orang, karena datangnya itu secara tiba-tiba, tanpa diduga. Apa itu? Terorisme. Berapa waktu yang lalu saya menerima email yang menginformasikan tentang kemungkinan teroris menyerang tempat-tempat pusat keramaian. Diperkirakan mereka tidak lagi mengincar penumpang-penumpang di pesawat karena penjagaan makin ketat, tetapi justru di airport itu sendiri, di mana orang bisa masuk airport bawa baggage, kalau ditinggal begitu saja meledak habis. Pusat-pusat keramaian seperti Disneyland, Las Vegas dan sebagainya, sehingga banyak orang yang khawatir sekarang pergi ke tempat-tempat seperti itu. Saudara, banyak yang khawatir akan pekerjaannya. Mereka khawatir jangan-jangan tahun ini kena PHK. Tahu PHK ya? Yang sudah lama tinggal di sini mungkin tidak tahu. Itu singkatan pemutusan hubungan kerja atau layoff. Saudara, paket stimulus dari pemerintah sebesar 800 miliar lebih rupanya belum bisa mengatasi resesi ekonomi. Kemarin di surat kabar saya membaca bahwa angka pengangguran masih mencapai 10%. Kalau dihitung yang underemployment mencapai 17,3%. Sepanjang bulan Desember bulan lalu masih saja terjadi layoff, 85.000 orang kena PHK. Masalah ekonomi ini memiliki dampak yang luas, bukan saja saudara terhadap rumah tangga, terhadap pekerjaan, tetapi juga terhadap gereja-gereja. Kalau saudara membaca berita bulan lalu, Pendeta Rick Warren, dia tulis surat kepada jemaatnya. Kenapa? Karena sampai pada bulan lalu, gereja Saddleback mengalami defisit sebesar 900.000. Mereka punya banyak program yang bagus, tetapi dana yang masuk berkurang. Sehingga sampai pendeta Arik ini tulis surat minta dukungan. Puji Tuhan saudara, dalam waktu sekejap terkumpul dana. Dan memasuki tahun yang baru ini bukan saja defisit, mereka malah surplus. Dalam waktu sekejap jemaat memberi respon, terkumpul $2 juta. Saudara, saya tidak tahu apakah gereja kita tahun ini juga mengalami defisit seperti tahun kemarin, walaupun tidak besar. Tapi saudara, memang kita semua menghadapi kesulitan, tantangan sepanjang tahun 2010 ini. Ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Tapi saudara, minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau saudara tadi baca, perhatikan 3 kali saudara. Tuhan Yesus berpesan, jangan khawatir. Nah, kata jangan khawatir di dalam bahasa aslinya Yunani yaitu me merinate, yang artinya saudara, ini sesuatu kekhawatiran yang amat sangat, sehingga membuat orang yang bersangkutan itu menjadi tegang, menjadi takut dan bingung saudara. Saudara, memang kita tidak bisa bebas dari rasa khawatir. Nah, sebetulnya ada kekhawatiran yang positif, membuat kita lebih hati-hati. Ya, kalau kita khawatir kecelakaan, kita ya jangan ngebut lah. Kalau kita khawatir sakit, kita jaga makanan, kita olahraga. Nah saudara, genuine concern seperti itu tentu baik, membuat kita lebih hati-hati.
Tapi